Anies Raja klaim dan pamer soal banjir surut sehari, PUPR bangun bendungan di Bogor. Ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Tak keliru rasanya jika di pencarian Google ketika ketik gubernur terbodoh yang muncul nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sejujurnya, kejam julukan yang disematkan. Tapi mau bagaimana lagi, apalagi di era demokrasi. Tak ada asap jika tak ada api, tak ada sebab bila tak ada pematiknya yang seksi. Pasalnya, sikap Anies kerap bikin banyak rakyat gemas. Anies yang secara kemampuan birokrasi tak sukses di kementerian kemudian bermodal popularitas, nama dan wajah Arabnya menjadi Gubernur DKI Jakarta melawan Ahok yang dipanggil oleh pendukung Anies sebagai kafir dan kutil babi by Rizik. Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan Anies sejauh ini masuk tahun kelima. Apakah ada yang istimewa? Berdasarkan riset, tak ada yang wow sama sekali. Biasa saja, lempeng-lempeng saja. Tak ubahnya kepala daerah yang lain, cenderung stagnan, bahkan di sana-sini ketemu kontroversi, bukan soal prestasi. Semisal overpay berkali-kali, bangun benda mati yang kemudian belakangan dibongkar lagi, buang duit. Soan ke residivis di Petamburan, reklamasi lanjut. Ngemis minta sumbangan ke Kedubes memalukan negara. Keluyuran keluar daerah saat Covid DKI Jakarta tinggi untuk sapa warga Jateng, Jatim, dan Jabar dibalut kerjasama bak presiden. Presiden ketoprak, klaim sukses vaksin, Formula E, interpelasi, kasus korupsi tanah muncul, dan lain sebagainya. Setidaknya konon ada lebih dari 45 kasus yang jika mau dibedah satu-satu bisa jadi satu buku sendiri. Nah, soal banjir tahun ini, Anies Baswedan kembali pamer ke publik dengan percaya diri. Katanya banjir Jakarta yang biasanya bisa 3-4 hari, kini bisa surut dalam waktu 1 hari. Anies seolah sedang menggambarkan dirinya seorang pemimpin yang mumpuni bisa kendalikan banjir. Padahal semasa awal ia menjabat, daerah yang biasanya tak banjir menjadi kena imbas. Kemudian seiring waktu pemerintah pusat turun tangan. Pasalnya program era Jokowi dan Ahok semasa menjabat soal banjir tak dilanjutkan Anies dengan kalimatnya yang fenomenal. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies ogah normalisasi sungai yang dianggap salahi sunatullah sampai mulutnya berbusa di hadapan warga dan jamaah Rizik kala itu. Karena salahi sunatullah, Anies berpendapat air sudah semestinya kembali ke bumi, bukan dialirkan ke laut melalui gorong-gorong raksasa. Ia pun berjanji akan membuat sumur resapan dengan target jutaan sumur resapan. Janji tinggal janji. Masuk tahun kelima jabatannya konon baru terrealisasi 2000 sekian sumur resapan. Sikap tambeng atau keras kepala Anies soal banjir bisa membahayakan warga ibu kota. Akhirnya Presiden Jokowi melalui PUPR melakukan antisipasi dengan cara membangun bendungan di daerah Bogor. Secara sederhana, banjir kiriman yang tiap tahun rendam ibu kota dapat diredam. Kalau manut omongannya Anies, warga Jakarta bisa tenggelam nanti. Di sini Jokowi melihat kepentingan rakyat, bukan ke Anies, gubernur yang ngotot dengan sunatullahnya yang tidak pada tempatnya tersebut. Pemerintah pusat melalui PUPR segera mengambil langkah strategis. Tinggalkan mulut Anies yang manis. Dari hulu, pemerintah membangun 2 bendungan yang berfungsi untuk mengontrol debit air dari daerah dataran tinggi di sekitar Jakarta, yaitu Bogor, Jawa Barat. Bendungan yang dibangun yakni Sukamahi dan Ciawi. Melalui kedua bendungan inilah air dari hulu dapat dicegah dan diatur ketika banjir terjadi di ibu kota. Di depan awak media, Presiden Jokowi sudah menyampaikan soal banjir Jakarta. Sementara dari hilir, Jokowi mengatakan pemerintah juga melakukan program pelebaran Sungai Ciliwung. Dengan begitu, volume debit air yang tak bisa ditahan di bendungan tidak mengakibatkan banjir ke depan. Banjir Jakarta tergantung pada pembersihan got dan pelebaran Sungai Ciliwung yang sampai di Jakarta sudah menyempit. Lalu juga manajemen pintu air termasuk pengerukan waduk yang ada di Jakarta seperti Waduk Pluit, katanya. Jadi klaim Anies Baswedan yang seolah-olah hero hanyalah omong kosong doang. Jauh hari pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi dan memerintahkan PUPR sudah merancang semuanya demi kenyamanan ibu kota. Banjir mungkin akan tetap ada
akan tetapi sudah sedikit berkurang atau setidaknya surut lebih cepat. Karena bagaimanapun tanah Jakarta tiap tahun mengalami penurunan tanah yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain terutama di Jakarta Utara. Jadi rasanya tidak keliru jika julukan Anies bertambah menjadi si raja pamer dan klaim dengan tidak melihat fakta di belakangnya, seolah rakyat Indonesia atau warga di DKI Jakarta bego semua dan manggut-manggut atas klaimnya tersebut. Kalau cuma manut omongan Wan Abut bisa tenggelam itu warga DKI Jakarta. Beruntung Presiden Jokowi dan jajarannya sigap. Bagaimana menurut Anda? Profesor UIN Banten, Rocky Gerung itu muslim yang belum bersyahadat. Loh, kok bisa? Ditulis oleh Jo Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Siapa yang tak kenal Rocky Gerung, seorang yang mengaku profesor dengan segudang pengetahuan dan ahli di semua bidang. Semua persoalan bisa ia jawab apabila dirinya menjadi narasumber. Dari soal ekonomi, perdagangan, politik, keuangan, keamanan, dan lainnya, Rocky sangat fasih memberikan pandangannya dengan memakai asumsi dan opini tanpa fakta dan data. Jadi jelas bahwa Rocky Gerung hanyalah seorang yang sepertinya cerdas, namun hanya sebatas jago menghafal buku alias piawai dalam berteori. Karena bagi Rocky, buku-buku adalah istri yang harus dicumbu setiap hari. Namun ironisnya, kecerdasan Rocky tidak diimbangi dengan logika dan akal sehatnya. Kita bisa melihat bukti bahwa profesor ahli dungu ini gampang ditipu oleh seorang mafia tanah yang akhirnya tanah tersebut menjadi sengketa. Kecerdasan semu Rocky terlihat ketika ia melontarkan pernyataan-pernyataan yang no make sense at all. Kita tidak menafikan bahwa seorang Rocky memiliki hobi membaca. Segala macam buku bisa ia baca. Tentu saja keuntungan dari membaca salah satunya sebagai bahan pengetahuan. Ini bisa dipakai juga sebagai bahan argumentasi apabila Rocky berdebat dengan orang lain. Bahkan kitab suci pun tak ketinggalan untuk dibaca oleh Rocky. Meskipun kita tahu bahwa Rocky pernah mengatakan bahwa semua kitab suci itu fiktif, namun setidaknya ia masih memiliki kesempatan untuk membaca. Terutama akhir-akhir ini Rocky sering dibicarakan sangat rajin membaca Al-Quran. Apakah Rocky Gerung yang ateis ingin menjadi mu'alaf dan menjadi seorang ustadz? Bisa saja, siapa tahu sebagai pengganti Yahya Waloni ataupun Felix Xiao. Seorang akademisi UIN Banten, Profesor Dr. Fauzul Iman mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah Islam tapi belum mengucapkan syahadat. Menurut Fauzul, Rocky adalah Islam karena pandangannya secara luas dan perilaku-perilaku yang ditampilkan sangat Islami. Rocky Gerung itu Muslim yang belum bersyahadat. Itu karena secara substansial dan perilaku-perilakunya sebetulnya sudah Islami, ujar Profesor Fauzul Iman dalam video wawancara di kanal YouTube Hersu Beno Arif. Beginilah RG yang disebut perilaku Islami menurut Profesor Fauzul Iman. Minum bir setiap malam disebut halal ya akhi. Satu lagi ada kadrun dengan gelar mentereng tapi otaknya kena stunting alias otak kerdil. Bagaimana bisa seorang muslimin dinyatakan sah sebagai Islam tanpa bersyahadat? Jika kadrun tahu maka ini bisa disebut pelecehan agama. Tapi untungnya profesor tersebut bagian dari kelompok sebelah yang apa saja boleh dilakukan asal satu frekuensi dan ideologi. Profesor UIN Banten ini mengatakan Rocky Muslim tapi belum melakukan syahadat adalah manusia dungu yang mencari pembenaran dalam mengeluarkan pernyataannya. Lucu bin aneh, orang kafir dibilang Muslim tanpa syahadat lalu dipuji-puji. Jadi di sini saya bisa menilai bahwa siapapun kafir bila membenci serta menyerang Jokowi maka akan dianggap Muslim bagi kaum monaslimin. Jika kita mengacu pada pernyataan Profesor Fauzul, maka kita dapat pembelajaran bahwa di masa sekarang syahadat bisa diganti dengan menghina, menghujat, dan memfitnah Jokowi, maka orang tersebut otomatis menjadi Muslim. Ini salah satu contoh kafir yang berteman dengan kadrun, maka akan otomatis menjadi Muslim tanpa syahadat. Lee Sung Karisma adalah tokoh Tionghoa yang dianggap kaum kadrun sebagai tokoh Islam. Kocak. Bagi saya ini sangat menyedihkan, di mana Jokowi yang Muslim sejati sering difitnah dan dituduh sebagai keturunan Tionghoa dan komunis, sementara para kafir yang bejat moralnya lalu bergabung dengan kelompok Islam garis keras dengan mudahnya menjadi saudara seiman. Padahal syarat utama menjadi seiman dengan mereka harus mengucapkan rukun Islam yang pertama, yakni syahadat. Jadi aneh rasanya jika rukun Islam yang pertama dan wajib diucapkan bagi seorang Muslim lalu diberikan dispensasi, pengecualian bagi seorang Rocky Gerung. Apakah ini sudah menghina dan melecehkan Islam secara umum?
Bagaimana ceritanya seorang muslim tidak mengucapkan kalimat syahadat? Pemikiran mereka yang sering terbalik-balik kadang membuat diri kita geleng-geleng kepala. Yang kafir dianggap Islam, namun yang Islam dikafir-kafirkan. Kan ngehek namanya Bambang. Logika kadrun hanya bisa diterima oleh kalangan mereka sendiri. Bagaimana bisa non-muslim diklaim menjadi muslim tanpa proses dengan melakukan rukun iman? Apakah syarat menjadi kadrun harus bodoh dan dungu ya? Kita lihat saja, apakah MUI akan protes mengenai Rocky menjadi mu'alaf tanpa mengucapkan syahadat? Jika MUI diam dan tak ada respon, berarti ormas ini menyetujui seorang kafir menjadi muslim tanpa rukun Islam. Karena bagi saya adalah hal dungu ketika Rocky melakukan ujaran yang melecehkan dan menghina seorang presiden dan pemerintahannya. Tetapi kaum sebelah akan mendukung dan akan terus memuja Rocky sebagai teman senasib dan seperjuangan. Rocky sangat cerdas dalam memainkan mindset kaum kadrun, di mana ia melakukan langkah politiknya dengan berbalut agama. Maka hasilnya orang-orang dungu, baca, kadrun akan terhipnotis apapun yang Rocky katakan. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?